Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bentuk dan Makna. Presentasi ini kami gunakan untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mazulfah. Sebelumnya anggota kelompok kami yaitu Muhammad Taras Bangun, Sonia Fatmawati, dan Sabila Himatul Azizah. Langsung saja kami akan membicarakan mengenai bentuk dan makna. Bentuk dan makna di sini terdiri dari fonem, morfem, klausa, kalimat, alinea, karangan. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, kami akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu fonem. Fonem yaitu bunyi bahasa yang membedakan dari segi makna atau arti. Salah satu contohnya seperti apel dan apel. Dari ejaannya itu sama ya tulisannya, tapi dari segi arti atau makna, apel itu yang dimaksud apel buah, kemudian yang satu lagi apel itu apel upacara, begitu. Kemudian fonem itu ada dua. Yang pertama fonem konsonan dan fonem vokal. Contohnya seperti pantai. Nah, pantai, P-nya itu konsonan, A-nya itu vokal, N-nya konsonan, T-nya konsonan, A vokal, I dan vokal. Intinya yang fonem konsonan itu kecuali A, I, U, E, O gitu. Kemudian morfem. Morfem yaitu bentuk bahasa terkecil yang dapat membedakan atau mempunyai makna. Juga bisa berarti bentuk bahasa terkecil yang mengandung arti gramatikal dan leksikal. Salah satu contohnya seperti memasak. Nah, dari kata dasar masak itu terikat morfem me. Kemudian bantuan. Itu kan berasal dari kata dasar bantu. Nah, itu terikat morfem an gitu. Kemudian wujud morfem itu sendiri dapat berupa imbuhan, akhiran, sisipan, dan kata dasar. Nah, morfem itu dibagi menjadi 3. Yang pertama morfem bebas, morfem terikat, morfem setengah bebas. Nah, yang pertama morfem bebas. Morfem bebas itu dapat berdiri sendiri. Salah satu contohnya seperti baju baru. Nah, dari kata baju atau baru itu tidak terikat morfem me, ber, dan lain-lain gitu. Intinya dapat berdiri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu morfem terikat. Nah, morfem terikat ini tidak bisa berdiri sendiri dari segi makna. Salah satu contohnya, kapan hujan ini berhenti? Nah, dari kalimat kata berhenti itu kan dari kata dasar henti kan itu. Nah, itu terikat morfem ber, jadi berhenti gitu. Tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Kemudian yang terakhir, morfem setengah bebas. Nah, morfem setengah bebas ini dalam ucapan terikat, tapi secara gramatika itu bebas. Yang termasuk morfem setengah bebas antara lain seperti kah, pun, lan, nya, dan lain-lainnya. Nah, salah satu contohnya seperti meskipun, apapun, apalah, dan lain-lain. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bila ada kesalahan dalam penuturan kata, saya minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taras Bangun. Nomor induk mahasiswa 430302100006. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Sabila Himatul Azizah. Yang ketiga, kata. Kata merupakan bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri dan mempunyai makna. Perlu kita ketahui, teman-teman, pengelompokan kata menurut tata bahasa Indonesia terdiri dari beberapa golongan atau rumpun. Yang pertama, kata kerja, verba. Yang kedua, kata sifat, adjektiva. Yang ketiga, kata keterangan, adverbia. Yang keempat, kata benda, nomina. Dan yang kelima, kata tugas. Yang pertama, kata kerja atau kata verba.
Kata kerja merupakan kata yang menyatakan perubahan tindakan proses atau biasanya berfungsi sebagai predikat yang terdiri dari yang pertama verba asal, yang kedua verba turunan atau berakvis. Yang pertama verba asal. Verba asal merupakan yaitu kata dasar seperti makan, minum, main, kerja dan lain-lain. Yang kedua kata turunan. Kata verba turunan atau berakvis. Contohnya berjalan, menunggu, mengerjakan dan sebagainya. Selanjutnya bentuk verba. Yang pertama, verba reduplikasi atau berulang. Contohnya makan-makan, berlari, berenang-renang dan sebagainya. Yang kedua, bentuk verba majemuk, yaitu proses penggabungan kata tetapi bukan idiom. Seperti contohnya temu bicara, terima kasih, tanda tangan dan lain-lain. Yang ketiga, verba berpreposisi, yaitu verba interansif yang diikuti proposisi. Contohnya tahu akan, terdiri, bercerita tentang. Yang pertama, contoh dari verba reduplikasi atau berulang ialah mereka berlari mengejar bus kota. Yang kedua, verba majemuk, yaitu contohnya surat itu sudah saya tanda tangani. Yang ketiga, anjasmara. Yang tiga, verba preposisi atau contohnya Ajasmara bercerita tentang masa lalunya. Selanjutnya kata sifat atau adjektiva. Kata sifat yaitu menerangkan sifat, watak, tabiat binatang suatu benda. Contohnya malas, pintar, rajin dan sebagainya. Yaitu berfungsi sebagai predikat atau penjelas subjek seperti dia cantik, baju merah itu. Ciri-cirinya ialah yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding, lebih, kurang, paling, dan sebagainya. Yang kedua, dapat diberi penguat, seperti sangat, amat, benar, terlalu. Yang ketiga, dapat ditambahi kata lingkar, seperti tidak. Selanjutnya, kata keterangan atau adverbia, yaitu memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif atau kalimat. Ciri-cirinya yang pertama, keterangan waktu, semisal contohnya sejak, ketika, sekarang, besok. Yang kedua, keterangan tempat, contohnya di sana, ke sini, dari. Yang ketiga, keterangan tujuan, contohnya agar, supaya, demi, untuk. Yang keempat, keterangan cara, contohnya sekuat-kuatnya, dengan sekuat-kuatnya, secara hati. Yang kelima, keterangan penyertaan, contohnya dengan, sahabat, bersama. Yang keenam, keterangan alat, dengan motor. Yang ketujuh, keterangan kemiripan, seperti contohnya seperti, laksana, bak. Yang kedelapan, keterangan sebab, contohnya karena, sebab, oleh karena itu. Yang kesembilan, keterangan saling, contohnya satu sama lain. Selanjutnya itu kata benda atau kata nomina. Kata benda ialah kata yang mengacu pada benda konkret seperti meja, buku, atau abstrak. Demokrasi, kehendak, atau peraturan yang berfungsi sebagai subjek atau objek pelengkap. Termasuk dalam golongan nomina, kata benda adalah juga pronomina, kata ganti orang, atau numerlia atau kata bilangan. Selanjutnya, kelima, kata tugas atau partikel. Yang pertama, kata depan atau preposisi, contohnya di, ke, dari. Yang kedua, kata sambung atau konjungsi, dan, tetapi, atau. Yang ketiga, kata seru atau interjeksi, yang yaitu contohnya aduh, wah, ayo, astaga. Yang keempat, kata sandang atau artikel, contohnya sang, si, para. Yang terakhir, partikel, unsur terkecil dari suatu benda, contohnya lah, kah, atau lah, kah, atau tah, pun. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sonia Fatmawati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Sonia Fatmawati dengan NIM 430302101. Di sini saya ingin melanjutkan presentasinya dari teman saya. Frasa, definisi gabungan kata yang tidak melebihi batas fungsi. Cirinya ada 3. Yang pertama, non-predikatif, bangsa Indonesia belajar bahasa. 2. Proses pemaknaannya berbeda dengan idiom. Contoh siap tempur, main api. 3. Susunan kata yang berpola tetap, tidak bisa dibalik. Contoh siap tempur, tempur siap. Pada idiom kadang masih bisa dibalik. Contohnya tipis kuping, kuping tipis. Jenis frasa di sini ada 5. Yang pertama, frasa verbal, yaitu kata kerja. Contohnya asik belajar, rajin menabung, berpikir keras. Frasa adjektifal, kata sifat. Contohnya cantik sekali, tidak sombong, amat bersahaja. Frasa adverbial, contoh kata keterangan. Contohnya tidak selalu, seperti bagaikan. Frasa nominal, kata benda, meja kayu. Contohnya meja kayu, emas batangan, dan penyakit menular. Contoh frasa preposisional, salah satunya berupa kata depan. Contohnya di sini, kepada saya, untuk dia. Makna perubahannya. Makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dan objek sesuatu hal yang diacunya. Yang pertama, makna leksikal atau makna denotasi, makna yang sudah tetap terkandung dalam sebuah kata. Contohnya, kudu sama dengan sejenis binatang, pensil sama dengan kuda sama dengan sejenis binatang, pensil sama dengan alat untuk menulis. Makna gramatikal, makna yang timbul akibat melekatnya morfem plus morfem. Contoh, makan plus an, sesuatu yang dimakan. Langit plus langit sama dengan seperti langit. Makna konotatif, makna tambahan, makna yang memberikan tafsiran khusus dan nilai rasa tertentu. Contoh, hitam sama dengan hina atau berdosa. Besi sama dengan keras hati, kaku dalam prinsip, gagah, dan sebagainya. Beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama, sinonim, persamaan kata. Antonim, makna berlawanan. Homonim, tulisan dan lafalnya sama tetapi artinya beda, seperti darah. Homograf, tulisan sama, lafal dan arti beda. Apel. Homofon, lafal sama tetapi tulisan dan arti beda. Contohnya bank dan bank, masa dan masa. Perbedaan homonim, homograf, dan homofon dalam segi bentuk, lafal, tulisan, makna. Homonim, lafalnya sama, tulisan sama, tetapi maknanya berbeda. Homograf, lafalnya berbeda, tulisan sama, maknanya berbeda. Homofon, lafalnya sama, tulisan berbeda, dan maknanya berbeda. Perubahan makna. Yang pertama, meluas. Cakupan makna yang sekarang lebih luas dari makna yang lama. Bapak, ibu, putra, contohnya. Yang kedua, menyempil. Cakupan makna yang sekarang lebih sempit dari makna yang lama. Contohnya, sarjana, pendeta, dan sebagainya. Yang ketiga, ameliorasi. Makna baru dirasakan lebih halus atau tinggi nilainya dari makna lama. Contohnya seperti istri, nyonya, lebih baik dari bini. Yang keempat, peyorasi. Makna baru dirasakan lebih kasar atau rendah nilainya dari makna lama. Contohnya oknum, gerombolan. Yang kelima, sinestesia. Makna yang muncul karena pertukaran tanggapan indera yang berbeda. Contohnya kata-katanya manis,
Yang keenam, anosiasi persamaan sifat antara makna baru dan lama. Agar lancar, beri saja dia amplop. Contohnya seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.